Jadi negara ini hancur kalau orang benar itu diam. Jadi orang benar itu berusaha. The act of the great leader is mentoring. Bukan karena umur lebih tua, belum jaminan. Kalau kerjanya tidur aja, enak-enakan terus sampai tua rambutnya putih, nggak jaminan bisa jadi mentor. Mentor itu harus melalui onak dan duri, bukan melalui jalan tol. Ya. Saya kalau dulu tanya, kamu milih jalan yang berduri atau jalan tol? Saya milih jalan yang berduri. Ya, biarkan saya sampai jenderal pun saya harus melalui tahap demi tahap. Tidak ada sekolah di TNI yang tidak saya lewati, tidak. Saya ikutin semua. Ya, karena saya pengen tahu apa sih yang diajarkan, bagaimana mereka mengajarkan sama dengan Pancasila ini. Ya sudah banyak lulusan P4, mana buktinya? Banyak kita profesor, banyak doktor, banyak titel, kok negara ini masih miskin aja. Leadership is not a title, it's not a position, but it is an action. Amin. Ya, satu-satunya yang tidak diperjualbelikan ya di dunia ini adalah karakter. Sementara mau ngambil kursi aja nggak habis-habis itu. Tadi banyak yang nawarin saya, Om, masuklah partai. Ngapain? Duitku habis. Ngapain? Tidak akan jadi karena karakter bangsa ini nggak ada. Kita udah dalam kehancuran. Kita super darurat, supermarket bencana, segala macam di Indonesia ini sudah ada. Multidimensi, multikompleks. Jangan-jangan kita sendiri pengkhianat tanpa kita sadari. Ya, harapan saya dengan pencerahan ini semakin hari kita semakin kaya. Dan mencerahkan ini tidak satu hari, tidak cukup 1 jam. Bayangkan, saya juga mikir-mikir, ya nyonya mana anak ini, anak saya tidur sendiri, coba dia ketakutan di situ, di kamar. Saya di ruang kerja. Karena mamanya nggak ada, kakaknya lagi fit trip. Ya coba, saya harus, ya itu tadi, setiap kita patriot, itu harus berkorban, rela berkorban. Oke lah ya, ini kita hanya sharing. Bagaimana saya melengkapi, saya tidak berkompetisi dengan Anda. Sekarang ini Pak Beta Maluku ini kelihatannya udah angkat tangan dari tadi tuh. Masih ada beberapa ini Pak Giovang dulu Pak. Pak Giovang. Nah, langsung Pak ya, singkat dan padat Pak Giovang. Langsung dibuka dulu. Ya, sudah Pak. Salam Pak Tobing. Oh ya, salam. Ini satu pertanyaan yang agak mengganjal Pak Tobing. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat ya menghadapi ya situasi yang sekarang ini tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Apalagi ya mohon maaf sering kita lihat di kondisi lingkungan pergaulan ya sudahlah paling sering ya antara sila ke-1 dan sila kedua ini sering dibenturkan. Itu saja Pak pertanyaan. Jadi ini menyangkut silakan Pak. Jadi Profesor Dr. Nagoro mengajarkan waktu saya terima pelajarannya bahwa Pancasila itu seperti piramid. Bung Karno mengajarkan kalau membaca Pancasila tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi saling terkait, ya, saling mendasari. Contoh, sila pertama mendasari sila kedua. Sila kedua mendasari sila ketiga. Sila ketiga mendasari sila keempat. Sila keempat mendasari sila kelima. Tidak boleh dipisah-pisah. Bukan karena angka 1, 2, 3, 4, 5 itu berarti dia paling rendah. Tidak. Contoh, kemanusiaan yang adil dan beradab harus didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Sila persatuan Indonesia harus didasari oleh sila kedua, kemanusiaan dan beradab. Bagaimana persatuan Indonesia bisa terwujud tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab? Adil nggak? Beribadah nggak boleh. Adil nggak? Kalau saya nggak tidak sama keyakinan. Makanya walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda iman, tapi satulah kita dalam kemanusiaan. Jadi itu sila persatuan didasari oleh sila kedua. Sila persatuan itu tidak mungkin terwujud persatuan kalau tidak ada hikmah kebijaksanaan. Dalam pengusahaan atau perwakilan, itu semua. Jadi sila
kelima didasari oleh sila keempat. Kalau hikmah kebijaksanaan tidak dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan, makanya nggak muncul keadilan. Nah, ini kan belum paham. Oke lah, itu nanti akan saya ajarkan apa sih nilai-nilai. Jadi bagaimana keterkaitan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat. Ya. Tapi ada lagi, kan saya bilang, Pancasila sebagai sistem. Apa? Output apa, inputnya apa? Kalau bicara sistem ada 9 parameter. Ada input. Input itu ada environmental input, ada instrumental input. Masuk, diproses. Ada subjek, ada objek, ada metode. Keluarlah nanti output. Nah, sekarang udah diajarkan P4, mana outputnya? Hanya orang, wah saya udah lulus, udah terima ijazah. Outcome-nya mana? Malah paradok, bertentangan dengan apa yang diajarkan. Mohon maaf ini. Feedback-nya sekarang inilah kita bahas. Karena sistem itu pasti ada umpan balik kan. Jadi Laitarigan, ya Pak Geopang ya. Iya, itu Pak. bukan bertentangan, tidak, saling memperkuat. Iya Pak, saya paham Pak Tidak apa yang ada Bapak sila jelaskan. kedua, saya mau beritahu, tidak ada sila kedua kalau nggak ada sila pertama. Tidak ada sila ketiga kalau tidak ada sila kedua. Saling terkait, makanya disebut komprehensif, holistik, integral. Saling melekat. Holistik itu apa? Menjadi satu. Nggak bisa dipisah-pisah. Oh, sila 1, 2, 3, 4. Nggak boleh. Karena guru yang mengajarkan itu, saya dulu, oh ini nggak boleh ya. Saling mendasari. Dan didasari. Oke, terjawab ya. Singkat aja lah. Ya Pak, ya Pak, sudah Pak. Para, halo, Pak Ya. Para, mau kutanya, itu tentang Omnibus Law itu, menurut aku kan bagus itu. Kenapa kok di demo terus bingung Omnibus Law tentang tenaga kerja? Itu bagus banget itu. Menurut Pak Jenderal gimana? Jadi beginilah ya. Ini sekarang ini nggak ada kaitan dengan Pancasila itu. Itu nanti bicara di undang-undang lah. Ya mohon maaf. Nanti terlalu panjang kita cerita. Oke. Yang penting ini ya itu nanti masalah Omnibus Law itu nanti kita bahas tersendiri. Kan sudah saya bilang, hati-hatilah. Saya ngajarkan di tempat apa itu? Siapa zombie sekarang? Itu demokrasi kita itu demokrasi zombie, tahu nggak? Ya, kenapa? Itu hanya untuk memperkuat kekuasaan. Bukan untuk kepentingan rakyat. Ya nantilah kita bahas itu. Ya. Ini nggak ada kaitannya dengan itu, nantilah. Kita bicara undang-undang nanti. Itu lihat tataran undang-undang, bagaimana undang-undang itu dibuat. Pertanyaannya, undang-undang itu sudah bersumber kepada amanat pembukaan konstitusi nggak? Oke, sekarang siapa lagi? Pak Cornelius tadi Please, ada Pak siapa Jenderal. lagi? Terima kasih Pak Jenderal. Jadi kelihatannya ini sudah nggak ada pertanyaan lagi. Dan sudah 3 jam juga ya waktunya ya. Sudah sangat panjang ya hari ini ya. Saya kira nanti kita lanjutkan minggu depan sesi yang keduanya untuk topik tentang paradigma ini. Sementara hari ini cukup dulu. Terima kasih Pak Jenderal. Oke, tunggu. Ada satu lagi sini. Ntar. Ya, silakan Pak Jenderal. Nah. Oke ya. Jadi saya mengemas ini. Dulu kita punya Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan. Tetapi itu sebelum Indonesia merdeka. Ideologi Pancasila belum ada. Konstitusi juga belum ada. Nah, kemarin kita mendeklarasikan inilah. Sabta Semangat Juang Putra-Putri Ibu Pertiwi Bangsa Indonesia. Kami putra-putri Ibu Pertiwi bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, kepercayaan, ras, dan golongan. Menyatu dalam satu semangat juang jiwa raga. Senantiasa siap sedia membela negara, mengabdi, berkorban, dan mempertahankan. Satu, bernegara yang satu, negara kesatuan Republik Indonesia. Berideologi yang satu, ideologi Pancasila. Artinya negara kesatuan, bukan negara federasi. Ya, kemudian berideologi yang satu, ideologi Pancasila. Tidak ada ideologi lain, karena banyak ideologi. Ya, kemudian berkonstitusi yang satu, Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bertanah air yang satu, tanah air Indonesia.
Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa persatuan yang satu, bahasa Indonesia. Berbudaya yang satu, budaya nasional Indonesia. Yang lahir dari budaya lokal Nusantara. Jadi Taman Mini itu dibangun untuk menunjukkan bahwa budaya kita adalah budaya nasional. Oke, coba lihat ini, dengar ini. Makanya Anda sudah pernah bersumpah enggak Sabta Marga ini? Apa Sabta Semangat Juang? Ya. Ini kemarin. Nah, inilah saya bilang generasi muda. Kami putra-putri Ibu Pertiwi bangsa Indonesia. Yang beragam suku, agama, kepercayaan, ras dan golongan, menyatu dalam satu semangat juang, jiwa raga, senantiasa siap membela negara, mengabdi, berkorban, dan mempertahankan bernegara yang satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berideologi yang satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi yang satu, Undang-Undang Dasar 1945, bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, berbahasa persatuan yang satu, bahasa Indonesia, berbudaya yang satu, budaya nasional Indonesia, yang lahir dari budaya lokal Nusantara. Salam negara! Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati SMA Nusantara. Tuhan memberkati kita semua untuk mengabdikan Indonesia. Jadi itulah yang harus dibikin Gararua, jangan ngomong aja. Jengkel juga udah dari kemarin itu mau kita bikin. Itu mereka cuma seminggu itu dididik. Tapi semangatnya, motivasinya, ya kepeduliannya kita bikin dia menjadi satu kesatuan. Itu beragam-ragam itu. Dari Aceh ada, dari Papua ada. Ya. SMA Taruna itu dari Aceh sampai Papua itu lengkap, dari Miangas sampai Rote. Bayangan 1000 siswanya SMA Taruna itu. Ya. Nah itu tadi. Ya kalau kita semua di pesantren nggak diajari Pancasila, ya sudah. Nah ini saya akan masuk nanti kepada bagian kedua, ya yang belum saya sampaikan, ya tentang paradigma. Ya ini bagian ketiga ini, tapi udahlah. Karena tadi pikir saya selesai, ternyata tidak. Jadi inilah ya, Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati kita semua, para patriot-patriot pejuang putra-putri Ibu Pertiwi bangsa Indonesia. Amin. Jadi malam saya sampai di sini aja. Kepada adik-adikku yang anak-anakku yang ada di SMA Taruna yang mendengarkan ini, inilah kelanjutan apa yang kita bicarakan, kita dialogkan pada saat saya ada di Magelang. Terima kasih atas perhatian kalian. Mungkin nanti besok yang tidak bisa sempat mendengar karena ada pelajaran malam, tolong nanti dibuka di YouTube, ya pasti ada. Terima kasih juga kepada para pejuang-pejuang yang mau berjuang di Zoom ini. Ya saya sedikit hanya memberikan penggalan. Saya bukan mengajari, saya bukan menggurui, tapi saya hanya menyampaikan. Saya tidak ingin bersaing, tapi saya hanya untuk melengkapi yang tidak pernah Anda dapatkan.
Bahkan ini pun saya ketemukan, saya tidak tahu. Tapi saya berkuasa atas talenta saya. Saya tidak berkuasa atas Anda. Ya, itulah yang Tuhan berikan. Ya, berkuasa atas karunia, talenta yang diberikan Tuhan. Saya juga nggak tahu. Dulu saya itu pendiam, adik saya juga kaget. Oh, saya jadi banyak kali bicara seperti ini. Saya juga nggak tahu. Ya, siapa yang menuntun saya juga nggak tahu. Ya, tetapi situasi lah yang memaksa saya harus berbuat. Jadi negara ini hancur kalau orang benar itu diam. Jadi Amin. orang benar itu berusaha. Tadi ada yang mengatakan, jadi begini, banyak kita melihat orang, ya, ada hukum, the right man on the right place. Bukan the right man on the wrong place, apalagi the wrong man, the wrong place. Ya kan? Nah, kita ini harusnya berpikir. Jangan berpikir manajer, kata Pak Tarigan tadi. Kalau manajer itu, do the thing right. Do the thing right. Tapi kalau leader, do the right thing. Jadi yang penting sistem berjalan. Oke, perpuluhan, persembahan, apa segala macam. Pokoknya berjalan seperti itu. Tapi itu benar apa enggak? Sementara Tuhan mengajarkan apa? Carilah kebenaran. Carilah kerajaan Tuhan dan kebenaran. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya juga karena mencari-cari itu, makanya banyak sekali ilmu saya ditambahkan. Saya bilang sama adik saya bilang, abang ini kok sekarang kok tambah banyak sih pengetahuannya, dari mana abang belajar? Aku juga nggak tahu, saya bilang. Saya juga nggak tahu. Nggak datang dari mana. Tetapi mungkin saya diberikan petunjuk. Ya, sebelum saya mati, apa yang harus saya tinggalkan? The great leader adalah mentoring. The act of the great leader is mentoring. Bukan karena umur lebih tua, belum jaminan. Kalau kerjanya tidur aja, enak-enakan terus sampai tua rambutnya putih, nggak jaminan bisa jadi mentor. Mentor itu harus melalui onak dan duri, bukan melalui jalan tol. Ya. Saya kalau dulu tanya, kamu milih jalan yang berduri atau jalan tol? Saya milih jalan yang berduri. Ya, biarkan saya sampai jenderal pun saya harus melalui tahap demi tahap. Tidak ada sekolah di TNI yang tidak saya lewati, tidak. Saya ikutin semua. Ya, karena saya pengen tahu apa sih yang diajarkan, bagaimana mereka mengajarkan sama dengan Pancasila ini. Ya, sudah banyak lulusan P4, mana buktinya? Banyak kita profesor, banyak doktor, banyak titel, kok negara ini masih miskin aja. Leadership is not a title, it's not a position, but it is an action. Amin. Ya, satu-satunya yang tidak diperjualbelikan ya di dunia ini adalah karakter. Sementara mau ngambil kursi aja nggak habis-habis itu. Tadi banyak yang nawarin saya, Om, masuklah partai. Ngapain? Duitku habis. Ngapain? Tidak akan jadi karena karakter bangsa ini nggak ada. Kita udah dalam kehancuran. Kita super darurat, supermarket bencana, segala macam di Indonesia ini sudah ada. Multidimensi, multikompleks. Jangan-jangan kita sendiri pengkhianat tanpa kita sadari. Ya, harapan saya dengan pencerahan ini semakin hari kita semakin kaya. Dan mencerahkan ini tidak satu hari, tidak cukup 1 jam. Bayangkan, saya juga mikir-mikir, ya nyonya mana anak ini, anak saya tidur sendiri, coba dia ketakutan di situ, di kamar. Saya di ruang kerja. Karena mamanya nggak ada, kakaknya lagi fit trip. Ya coba, saya harus, ya itu tadi, setiap kita patriot, itu harus berkorban, rela berkorban. Oke lah ya, ini kita hanya sharing. Bagaimana saya melengkapi, saya tidak berkompetisi dengan Anda. Tetapi ketika kebenaran yang muncul tidak benar, saya nggak peduli, siapapun dia. Ya, kalau saya dulu gengge aja, waduh bapak hebat, apalagi pakai jempol, pangkat saya masa berhenti di bintang 1. Nah, saya menyampaikan kebenaran, dan apa yang kejadian sekarang ini adalah hasil karya 25 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Terjadinya begini. Bayangkan 25 tahun yang akan datang, kalau kita masih begini terus, bisa dibayangkan nggak seperti apa anak cucu kita? Mungkin kita sudah nggak ada, saya pasti udah nggak ada lah. Ya, karena yang mati itu adalah kepastian. Ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Selamat malam, sampai ketemu pada periode berikutnya. Good night, Amin. God bless you. Amin, amin. Thank you, thank you. Terima kasih Pak Jenderal atas segala ini pengetahuan dan juga hal-hal yang di-sharingkan pada malam ini buat kita semua yang ada di Zoom maupun di YouTube.
Mungkin sebagai penutup saya minta tolong kepada Galaksi untuk bikin doa penutup, Pak Galaksi. Amin. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.